Selamat malam Bapak Ibu MM Angkatan 24 yang saya hormati. Marilah kita ikuti perkuliahan kita di pertemuan ketiga sebetulnya, tetapi karena sudah lama kosong ya, libur, kita akan bahas dulu sekilas overview tentang pengantar statistika. Jadi saya akan mulai dari awal, tapi ringkas-ringkas saja ya. Begini Bapak Ibu. Pertama, apa bedanya statistik dan statistika? Kita tahu bahwa statistik itu adalah skor, gitu ya, skor atau nilai. Jadi contohnya begini, kalau kita punya data begini, ya, ada mahasiswa IPK begini, kemudian IPK ini kalau dijumlahkan 16,46 ini adalah skor hasil penjumlahan, ya. Jadi diringkas. Statistik itu diperoleh dari hasil meringkas. Maka yang namanya statistik itu adalah ini, angka ini 16,46. Atau kita menghitung rata-ratanya, dijumlahkan, kemudian dibagi 5 ketemu 3,29. 3,29 itu adalah statistik. Ini juga statistik. Jumlah mahasiswa atau cacah mahasiswa ada 5 orang. 5 orang adalah statistik. 16,46 statistik, 3,29 itu adalah statistik. Statistik biasa seperti ini bisa, atau pakai ini, pakai tabel frekuensi seperti ini ya. Jadi yang SMU ada 10 orang gitu ya. Yang bagian marketing ada 27 orang. Itu adalah juga statistik, atau disajikan pakai grafik. Jadi ini adalah statistik. Jadi ini baik grafik maupun tabel frekuensi maupun statistik individual begini, ini diperoleh dari hasil meringkas dari data mentah ya. Itu adalah statistik. Sedangkan statistika itu adalah ilmu yang mau kita pelajari. Ilmu yang digunakan salah satunya adalah untuk menghasilkan statistik, yang kedua adalah untuk penarikan kesimpulan tentang populasi. Itu ilmu statistika. Nah, bagaimana dengan peran ilmu ini dalam proses penelitian? Tesis itu intinya di penelitian. Jadi perannya di sini. Kalau kita menjalankan proses penelitian ya, dari mulai teori atau dari pengamatan lapangan. Jadi kalau mulai teori berarti penelitian kita adalah penelitian riset dasar atau fundamental. Kalau dari lapangan berarti riset terapan. Itu kemudian ada proses deduksi-induksi secara berulang begitu, iteratif. Setelah itu kemudian dari hasil ini kita merumuskan masalahnya. Dari masalah yang sudah dirumuskan dari hasil pengamatan, kemudian di lapangan maupun kajian teoretik, setelah masalah dirumuskan, kita mempropos model. Nah, jadi model itu adalah gambaran dari masalah yang mau kita selesaikan. Nah, model ini itu kita evaluasi, apakah model ini bisa menggambarkan masalahnya atau tidak, masalah penelitian yang mau kita selesaikan atau tidak. Apakah model yang kita ajukan ini mewakili realitas yang ada atau tidak. Nah, itu harus kita evaluasi. Evaluasinya pakai statistika. Nah, untuk bisa mengevaluasi pakai statistika itu kita perlu data. Jadi ada model, ada data, baru statistika bekerja. Ya. Jadi model itu untuk bisa dievaluasi kita perlu data. Makanya kita melakukan survei bagi kuesioner dari data lapangan itu, kita dapat data. Nah, data mentah. Data mentah, kemudian kita analisis menggunakan statistika, mengevaluasi tentang model. Jadi model ada, data ada, statistika bekerja. Jadi inilah peran statistika untuk alat analisis dalam penelitian, ya, tool, fungsinya sebagai tool. Kemudian statistika itu tadi ya, jadi bisa bekerja kalau ada data, ada model. Jadi data itu seperti bahan bakunya. Seperti kalau kita bikin roti, itu terigu, telur, gula, dan lain adalah bahannya. Kemudian resep itu adalah pemandunya. Maka diproses pakai mesin roti, jadilah statistik. Jadilah roti ya. Pakai mesin roti jadilah roti. Nah, statistika sebagai mesin proses, dia memerlukan bahan baku data, dan pemandunya itu ada model. Outputnya adalah bisa deskripsi, bisa kesimpulan dari hasil inferensi. Ada dua. Makanya statistika itu ada deskriptif, ada inferensial. Ya. Prosesnya itu ada dua. Jadi di sini statistika menurut kegunaan ada deskriptif, ada inferensial. Inferensial itu adalah penarikan kesimpulan mengenai keadaan populasi. Penarikan kesimpulannya itu pakai proses probabilitas.
Jadi penarikan kesimpulannya itu adalah menggunakan data statistik, menggunakan data sampel yang sedikit itu digunakan untuk menyimpulkan keadaan populasi yang besar. Sampel itu cuma 100-200, populasinya 1000, 10.000, 100.000. Sedikit menyimpulkan yang besar, pasti ada aspek salah. Ya, aspek kesalahan. Makanya itu karena dia menggunakan basis probabilitas. Oleh karenanya itu pula dia diberi nama statistika induktif. Induktif itu artinya dari khusus ke umum, dari sampel yang khusus yang 100-200 menjadi populasi yang 10.000, 100.000 itu. Kesimpulannya berlaku umum. Deskriptif dan inferensial. Inferensial ada dua, ada parametrik dan ada non parametrik. Nah, secara garis besar bedanya adalah satu itu yang penyebab beda adalah dari aspek ukuran sampel. Kalau sampel kecil itu pasti non parametrik. Kalau sampel besar itu bisa parametrik, bisa non parametrik. Sampel kecil itu berapa? Ya di bawah 25 lah, di bawah. Ya 25 dikatakan kecil boleh, besar boleh. Memang tidak ada ukuran pasti. Ya kalau 9, 10, 11 yang pasti kecil. Sampel kecil itu non parametrik. Sampel besar bisa dua-duanya. Nah, sampel besar kalau datanya metrik, nanti kita pelajari data metrik yang seperti apa, itu parametrik. Jadi parametrik itu mensyaratkan syaratnya dua. Sampelnya harus besar, datanya harus metrik. Datanya metrik kalau sampelnya kecil ya ke sini. Ya. Jadi kalau datanya non metrik gimana? Non metrik yang mesti ke sini juga. Mau besar mau kecil. Jadi data metrik mesti ke sini, sampel kecil data non metrik pasti ke sini, sampel kecil pasti ke sini. Kalau yang ini syaratnya dua, metrik dan ya. Jadi dan itu berarti dua-duanya terpenuhi, metrik dan sampel besar. Kemudian ditinjau dari banyaknya variabel yang terlibat dalam analisis, itu ada statistika univariat, bivariat, multivariat. Univariat artinya satu variabel terlibat, bivariat dua variabel terlibat, multivariat lebih dari dua, satu, dua, lebih dari dua. Jadi 3, 4, 5 dan seterusnya adalah multi. Dengan begitu maka klasifikasi statistika ada 9 kategori ini. Ada deskriptif, ya, ada deskriptif, ada inferensial. Inferensialnya ada parametrik, ada non parametrik, ya. Kemudian masing-masing univariat, bivariat, multivariat. Jadi ada deskriptif yang uni, ada B, ada multi. Demikian inferensial, masing-masing ada yang uni, ada yang B, ada yang multi. Berikutnya, jadi statistika itu selalu diawali dengan data. Ini gambaran data. Kemudian data itu kita olah, kita ringkas, ya. Jadi yang namanya statistik. Tadi sudah dibahas statistik itu apa. Bagaimana menghasilkan statistik data mentah diringkas. Diringkas itu apa? Dijumlahkan total, ya, jadi statistik. Dihitung rata-ratanya, itu jadi statistik. Kalau sudah jadi statistik, maka yang pertama disajikan. Nah, bisa pakai tabel, bisa pakai grafik, maupun sajikan apa adanya. Rata-ratanya 67,1 misalnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah statistik tadi dianalisis lebih selanjutnya. Dia lakukan proses yang namanya proses inferensi atau induksi atau generalisasi. Ini ada dua pembicaraan. Ini adalah estimasi parameter. Yang kedua adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu yang nantinya bakal kita banyak jumpai di penelitian tesis. Kita banyak fokus di sini, ya. Kalau yang ini, yang estimasi parameter itu, misalnya orang-orang BPS itu mengestimasi harga bahan-bahan pokok yang ada di pasaran, ya. Atau estimasi yang dilakukan oleh lembaga Quickon bahwa nanti pasangan ini dapat sekian suara, sekian persen, atau sekian persen plus minusnya sekian persen misalnya. Nah, itu adalah estimasi parameter. Tapi kita tidak ke sana, kita nilainya ke sini. Jadi yang bagian atas ini kalau statistik sudah disajikan, ya, diringkas disajikan, itu namanya statistika deskriptif. Tapi kalau dilakukan proses inferensi atau pengujian hipotesis, itu namanya statistika inferensial. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, kita akan memulai pembicaraan statistika itu selalu dari konsep data, ya. Kalau data kita sudah paham, berarti kalau baru kita bicara tentang statistiknya itu sendiri, ya. Bicara tentang data, tentang variabel, karena variabel itu terkait erat sama data. Kemudian tentang model, karena tadi di sini, nah ini
Kita perlu model, ada data, ada model, baru kita bicara tentang statistikanya itu sendiri ya. Bicara data dan variabel, kemudian bicara tentang modelnya, kemudian statistika. Data ya wujudnya kayak gini ya. Tampilan data itu begini. Jadi data itu yang data mentah ini ya, data mentah itu wujudnya adalah berbaris-baris begini dan berkolom-kolom begini ya, berbaris-baris dan berkolom-kolom ya. Data yang mana? Data dia semua data. Kalau kita ngambil satu kolom itu juga data, ngambil satu baris juga data, dua baris data, segini juga data. Jadi sebagian ini data, semuanya juga data. Yang mana yang jadi variabel? Yang jadi kolom-kolomnya nanti bakal jadi variabel. Kalau baris itu namanya observasi atau case ya. Ada variabel, ada observasi. Nah, banyaknya observasi itu adalah n sama dengan 6. 6 itu dikenal sebagai ukuran sampel. Kalau bahasa Inggrisnya adalah sample size ya. Ukuran sampelnya 6 ada 6 observasi. Ini kolom-kolom adalah nanti jadi variabel. Kolom pekerjaan itu, kalau pekerjaannya itu macam-macam ya, ada swasta, ada PNS, ada profesi tertentu misalnya, itu baru layak variabel. Tapi ini kalau sama semua ya. Kalau sama semua itu bukan variabel. Kalau sama semua itu namanya konstanta. Nah, konstanta itu kebalikannya variabel. Variabel itu harus bervariasi. Lah ini variabel. Ini juga variabel. Kalau ini mestinya bukan. Tapi kalau ada satu PNS itu dia jadi variabel. Nama sebelumnya variabel, tapi kalau statistika nama itu tidak masuk klasifikasi variabel. Kenapa? Karena tidak pernah ada analisis terhadap nama orang itu ya. Jadi yang pantas jadi variabel di sini cuma jenis kelamin sama usia. Itu data ya, data mentah seperti ini. Nah, yang penting dari data setelah tahu penyajiannya kayak apa, wujudnya apa, mana yang namanya data, variabel yang sebelah mana, ini bagian namanya apa, diobservasi ya, ukuran sampel yang apa tahu. Kemudian kita harus bicara tentang jenis-jenis data ya. Ini sekilas karena pertemuan kedua kalau nggak salah sudah pernah dibicarakan bahwa cara memperoleh data ada primer, sekunder. Primer itu kalau kita sendiri yang mengumpulkan, sekunder kalau kita dapatnya dari pihak lain, dari kelurahan, sekunder. Dari Bursa Efek Indonesia berarti data sekunder, dari BI berarti data sekunder. Tapi kalau kita nyebar kuesioner berarti data primer. Kemudian ada cross section, time series sama panel. Cross section itu kalau sekali potret, nyebar kuesioner kan cuma sekali. Nah, itu cross section. Kalau time series itu biasanya data keuangan ya, tahun Januari, Februari, Maret, April atau 2001, 2002, 2003 dan seterusnya. Itu urut waktu. Atau panel berarti kombinasi keduanya. Yang ketiga, discrete continue. Discrete itu putus-putus ya. Jadi angkanya biasanya bulat. Misalnya banyaknya mahasiswa 3, 4, 5, 6, tidak ada 3,1, 3,2. Kalau continue itu berkesinambungan. Misalnya gaji 1000 ada, 1001 ada, 1000,1 ada, terus diantaranya ada terus. Berat badan 50 kilo ada, 51 ada, 50,5 ada, 50,25 ada, 50,1 ada, 50,05 ada, 50,02 dan terusnya ada. Jadi ada terus. Di antara dua sembarang nilai itu ada data yang lain, itu continue. Jadi berurut begini ya, lurus itu ada. Tapi kalau di sini loncat-loncat, di sini, maaf. Sini kemudian loncat berikutnya, di sini. Dari yang sekian ini yang paling penting skala pengukuran ya, bahwa ada data non metrik sama metrik. Tadi kita sedikit sudah singgung. Kalau statistika parametrik itu membutuhkan data metrik. Kalau non metrik mesti non parametrik. Yang kedua, dia sampelnya harus besar. Kalau sampelnya kecil apapun jenisnya dia harus non parametrik. Jadi non metrik itu bedanya sama metrik, membedakannya gampang. Kalau kita kumpulkan pakai pertanyaan apa berarti non metrik. Jadi ini kategori golongan. Kalau pertanyaannya berapa berarti metrik. Metrik itu kan besaran ya. Non metrik ya, apa ya? Ada nominal sama ordinal. Bedanya apa nominal sama ordinal? Nominal itu nggak bisa diurutkan. Misalnya jenis kelamin laki sama perempuan, laki dulu atau perempuan dulu, nggak jelas. Berarti dia nominal. Golongan darah A, B, AB, A dulu atau B dulu atau AB dulu, nggak jelas. Berarti dia nominal. Ya. Program studi ada teknik informatika, ada manajemen, ada akuntansi, ada
kesehatan masyarakat, itu urutannya nggak bisa. Berarti dia hanya golongan-golongan, berarti dia nominal. Kalau ordinal sama-sama apa, tapi dia urutannya jelas. Misalnya pangkat, dari brigadir jenderal, mayor jenderal, inspektur jenderal sampai jenderal penuh, urutannya jelas. Dari staf, kemudian penyelia atau supervisor, kemudian manajer, kemudian direktur, urutannya jelas. Apa jabatan? Jadi jabatan orang itu ordinal. Pendidikan SD, SMP, SMA itu ordinal. Apa tingkat pendidikanmu? Ordinal. Tapi kalau diurutkan tidak bisa, berarti dia nominal. Tapi semua yang berapa itu metrik. Metrik itu ada interval, ada rasio. Nggak usah dibedakan beda interval sama rasio, karena statistika tidak membedakan. Bahkan nanti SPSS itu hanya mengenal 3, nominal, ordinal, sama skill. Skill itu metrik. Dia tidak membedakan interval sama rasio. Jadi ada non metrik, nominal, ordinal, ada metrik, gitu aja. Semua yang berapa itu metrik. Ya, sebagian besar itu adalah metrik. Semua yang berapa? Berapa gaji, berapa berat, berapa profit perusahaan, berapa laba bersihnya, berapa hutangnya, berapa total asetnya. Nah, itu semua yang berapa berarti metrik. Tapi kalau apa bisa diurutkan, tidak bisa diurutkan ordinal, nggak bisa diurutkan nominal. Berikutnya, variabel itu kaitannya dengan data itu apa? Variabel itu kan variationable, jadi nilainya harus bervariasi. Kalau nilainya tidak bervariasi, maka dikatakan konstanta. Jadi konstanta itu kembar semua. Ya, misalnya jenis kelamin polwan, maka dia kan perempuan semua. Itu bukan variabel, tapi konstanta. Gaji kok 1 juta semua, ya itu namanya konstanta, bukan variabel. Jadi kalau variabel harus bervariasi. Nah, kaitan apa data dengan variabel? Variabel itu seperti wadah tempat gitu ya, dan isinya adalah data. Jadi kalau ada variabel wadah begini, judulnya gender, maka datanya data tentang gender. Jadi isinya data sini ada LP laki perempuan. Kalau ada variabel atau wadah dikasih nama IPK, maka isinya adalah IPK mahasiswa 3,4, 3,5, 2,9 dan lain-lain. Jadi variabel seperti wadah. Kemudian nama variabel, ya nama wadahnya itu apa? Datanya sesuaikan dengan dengan variabelnya itu sendiri. Data gender berarti tentang jenis kelamin laki perempuan. Data variabel IPK berarti isi datanya adalah data tentang IPK. Jadi ini wadahnya, data adalah isinya. Seperti data jenis variabel pun ada jenis-jenisnya, ya. Kalau data tadi ada, yang penting adalah data metrik non metrik gitu, kemudian ada discrete continue dan seterusnya, maka ini juga ada sama. Sekarang ada jenis variabel, ya. Perspektif yang pertama adalah jenis variabel menurut jenis data yang dikandungnya. Nah, ini gampang nih, lihat aja jenis datanya seperti apa. Jadi kalau data yang masuk ke pada itu data metrik, ya berarti variabelnya metrik. Kalau datanya rasio, berarti variabelnya rasio. Kalau datanya nominal, variabelnya nominal. Datanya discrete, variabelnya discrete. Ya, ini jadi jenis variabel yang pertama itu mirip dengan jenis data. Kemudian jenis variabel yang kedua adalah cara mengukurnya, ada observed, ada unobserved. Ya. Observed itu teramati. Jadi satuannya jelas. Ya, seperti gaji. Itu langsung teramati. Terukur atau measure nama lainnya. Kemudian jenis kelamin itu juga observe. Karena apa? Ketika kita nyebar kuesioner, ada pertanyaan itu bisa langsung dijawab begitu. Kemudian misalnya lagi hutang, laba perusahaan, kemudian banyaknya mahasiswa, program studi, golongan darah, semuanya observe. Semua yang kalau ditanyakan langsung bisa dijawab, itu berarti variabelnya observed atau teramati. Tapi kalau ada variabel kok tidak bisa langsung dijawab, itu berarti unobserved. Contohnya adalah variabel-variabel yang banyak ditemui di program studi manajemen. Ya, misalnya loyalitas. Loyalitas itu kan tidak bisa. Kamu loyalitasnya berapa atau loyalitasnya apa, nggak bisa langsung dijawab gitu. Maka loyalitas adalah masuk kategori unobserved.
untuk mengukur loyalitas perlu indikator-indikator. Jadi cirinya unobserved itu ngukurnya pakai indikator 2, 3, 5 indikator. Tapi kalau observed nggak pakai indikator, langsung bisa terjawab gitu. Ya, bedanya observed sama unobserved. Selain loyalitas misalnya kinerja, ya. Kemudian intensi atau niat itu juga. Kemudian kalau di keuangan profitabilitas itu kemampu laban itu adalah unobserved. Nah, biasanya diukur dengan satu variabel tunggal, misalnya return on asset. Return on asset atau ROA-nya itu observed, mewakili profitabilitas. Jadi profitabilitas diukur dengan return on asset. Jadi ada pengukurnya unobserved itu. Ya, di marketing maupun di SDM itu banyak dijumpai unobserved. Tapi kalau keuangan itu hampir semuanya variabelnya observed semua. Di observed itu namanya measure atau manifest atau indikator atau atribut. Simbolnya itu yang kotak begini. Jadi yang kotak itu adalah observed, yang unobserved itu yang elite. Jadi ini ada perjanjian tidak tertulis, kesepakatan yang begitu. Di SEM pun nanti sama ya. Jadi kalau unobserved itu elite, observed itu kotak. Jadi sebagai contoh tadi, ukuran perusahaan itu adalah unobserved ya. Ukurnya pakai apa? Pakai aset. Jadi ini yang namanya ukuran tunggal. Ukuran tunggal itu biasa disebut sebagai proxy. Kualitas layanan itu unobserved. Ukurnya pakai apa? Pakai tingkat empati, tingkat respon, jaminan. Jadi tiga-tiganya itu adalah pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. Ini menjadi observed, ininya adalah unobserved ya. Jadi manajemen yang non keuangan itu banyak berhubungan dengan variabel-variabel observed yang diukur dengan sejumlah indikator. Tapi kalau yang keuangan itu banyak berhubungan dengan variabel-variabel observed. Jadi rasio-rasio keuangan itu semuanya adalah observed. Yang ketiga, jenis variabel masih ya, itu dikaitkan dengan kedudukannya dalam hubungan antar variabel. Variabel itu kan saling berrelasi. Nah, melihat relasi ini ada jenis variabel independen, dependent, depending, moderating, exogenous dan endogenous. Nah, contohnya ini. Nah, ini ada 4 variabel, 1, 2, 3, 4. Keanekaragaman tenaga kerja, kepakaran manajerial, sinergi kreativitas dan efektivitas organisasi. Independen itu variabel yang mempengaruhi. Karena dia mempengaruhi berarti dia yang mengeluarkan panah. Berarti ini independen. Ini independen. Ini juga independen. Nah, kalau dependen itu tidak mengaruhi, berarti dia tidak mengeluarkan panah. Mana yang enggak mengeluarkan panah? Ini mengeluarkan, ini mengeluarkan, ini mengeluarkan. Ini enggak, berarti yang dependennya cuma satu. Jadi kalau independen itu mengeluarkan, dependen tidak. Jadi saling kebalikan. Kalau dia independen, dia tidak dependen. Kalau dia dependen, dia tidak independen. Artinya gini, kalau yang independen itu 3, berarti dependennya tinggal satu ini gitu aja. Nah, jadi mengeluarkan panah atau mengaruhi itu independen, maka dia dependen. Nah, exogenous itu tidak dipengaruhi. Endogenous itu dipengaruhi. Dipengaruhi itu berarti dipanah. Ini dipengaruhi, berarti dia endogenous. Ini dipengaruhi, berarti dia juga endogenous. Ini dipengaruhi enggak? Jadi dia tidak didatangi panah, berarti dia exogenous. Dipengaruhi enggak? Tidak ada yang mana, berarti dia exogenous. Exogenous, exogenous, endogenous, endogenous. Nah, kalau kita lihat 3 ini aja ya. Independent, independent, dependent. Exogenous, endogenous, endogenous. Jadi ini adalah independent exogenous. Ini independent tapi endogenous. Kalau ini dependent endogenous. Nah, kemudian ada intervening sama moderating. Intervening itu adalah yang memediasi. Nama lainnya adalah mediating. Workforce diversity sebelum menjadi efektivitas organisasi itu, dia melalui dulu yang namanya sinergi kreativitas. Berarti ini menengahi, memediasi relasi antara workforce diversity dengan efektivitas organisasi. Variabel yang memediasi ini dikatakan sebagai variabel intervening, mengintervensi dua relasi antar variabel. Dia di tengah-tengah posisinya. Sedangkan moderating, ini variabel moderating itu pengaruhnya bukan ke variabel, tapi pengaruhnya ke panah. Jadi dia mempengaruhi apa? Apa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi adalah relasinya.
variabel yang mempengaruhi relasi antar variabel itu namanya moderating. Jadi kalau kita punya karyawan yang beraneka ragam, itu bisa muncul sinergi kreativitas, bisa juga sebaliknya, yaitu konflik. Tergantung apa? Tergantung dia. Kalau dia manajerial expertise-nya dapat, yang muncul adalah ini punya pengaruh positif, sehingga muncul sinergi kreatif. Kalau dia tidak punya, berarti ini pengaruhnya negatif. Alias bobos diversity itu tidak memunculkan sinergi kreatif, tapi malah memunculkan konflik. Tergantung dia. Jadi variabel yang mempengaruhi pengaruh variabel yang lain, variabel yang mempengaruhi relasi variabel yang lain, tepatnya itu harus dikatakan sebagai variabel moderating. Ya. Jadi independen mempengaruhi, dependen tidak mengaruhi. Intervening itu adalah yang memediasi relasi antar dua variabel. Moderating adalah yang mempengaruhi relasi antar variabel. Exogenous adalah dia tidak mempengaruhi variabel lain. Dia tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Endogenous adalah dia yang dipengaruhi oleh variabel lain. Sampai di sini kita sudah paham tentang data. Jadi data seperti apa, komponen-komponen data termasuk observasi yang mana, variabel yang mana, variabel itu ada seperti apa, jenis-jenisnya apa saja. Kemudian termasuk data juga sama, jenis-jenisnya apa saja Anda sudah menguasai. Berikutnya adalah, jadi variabel data sudah. Sekarang kita bicara tentang model. Apa itu model? Model itu adalah simplifikasi dari realitas. Jadi ini adalah model semua. Ya. Ini simulator, digas, kemudian bagan yang ada di catwalk. Ini semua model. Demikian juga yang ini. Bentuk relasi antara variabel yang tadi kita bicarakan, ya, dalam bentuk bagan. Ini adalah relasi dalam SEM. Ini model, ini model. Yang bentuk dalam persamaan matematis begini juga model. Jadi model itu apa? Jadi model itu adalah simplifikasi atau penyederhanaan dari realitas. Jadi kenyataan, ya, kenyataan itu kalau disederhanakan jadi model. Dia naik pesawat, pilot pesawat beneran itu adalah kenyataan. Tapi ini adalah penyederhanaan dari kenyataan yang disebut sebagai model. Ini adalah penyederhanaan dari kenyataan. Ini juga penyederhanaan dari kenyataan. Kenyataannya itu kalau baju yang dia kenakan sudah dijual di butik, sudah dijual di swalayan, itu namanya kenyataan. Tapi kalau dia yang masih pakai itu berarti masih contoh, masih model. Jadi penyederhanaan dari realitas itu adalah model. Realitas, kenyataan kalau kita sederhanakan namanya model. Sehingga namanya realitas itu sama dengan model tambah error. Kalau errornya 0 itu berarti modelnya sama dengan realitas. Itu berarti model yang sempurna itu. Tapi enggak ada model yang errornya 0. Jadi dalam pemodelan itu, dalam analisis yang kita lakukan di tesis itu sebetulnya kita mengajukan model yang errornya sekecil mungkin. Kalau error itu kecil, maka model yang kita ajukan itu bisa menggambarkan realitasnya. Sehingga model yang baik adalah model yang errornya kecil. Jadi model yang ada di penelitian tadi, misalnya ini, ya, ini model. Ini kan setelah kita melakukan pengamatan, kita melakukan kajian literatur, kita merumuskan masalah, ya, masalah dari realitas, kemudian kita mempropos model. Jadi model yang kita ajukan itu adalah gambaran dari masalah yang ada di sini. Nah, apakah model ini bisa diterima, bisa menggambarkan kenyataan di sini? Yaitu kita analisis pakai statistika. Kita kolek data yang kita kolek itu adalah mewakili kenyataan. Nah, analisis yang kita lakukan itu sebetulnya adalah mengevaluasi apakah kenyataan dan modelnya itu mirip enggak. Kalau dia mirip atau errornya kecil berarti model itu bisa menggambarkan realitas. Kalau modelnya itu dan kenyataannya itu berbeda jauh berarti model kita buruk. Kesimpulan yang kita ambil maka tidak bisa menggambarkan kondisi yang ada di sini gitu. Kalau kita bilang A bisa jadi di sini B, kalau kita bilang B di sini bisa jadi A karena modelnya itu tidak menggambarkan realitas. Kenapa? Errornya besar. Jadi sebetulnya analis statistik itu salah satu tujuan besarnya adalah mengevaluasi apakah model yang kita ajukan itu errornya cukup kecil, intinya di situ. Ya. Jadi seperti gambaran tadi,
Nih, kenapa sih perlu dimodelkan? Ya karena kalau kita treatment langsung pada realitas itu mahal. Ya misalnya begini, pada suatu kasus karyawan itu produktivitasnya menurun. Mengapa tambahan bonus yang diberikan tetap tidak bisa memperbaiki kinerjanya? Nah, ini karena dia mengira bahwa penurunan produktivitas itu gara-gara masalah insentif, masalah bonus, masalah salary, masalah gaji. Jadi kita harus melakukan kajian terhadap industri itu, terhadap perusahaan itu, kenapa, apa faktor-faktor yang menyebabkan produktivitas karyawan itu turun. Itu kita modelkan. Jadi jangan begini, oh ini kok turun, oh saya kasih bonus 500.000, oh ternyata masih tidak bagus produktivitasnya, kemudian kita tarik lagi. Lain namanya treatment pada realitas. Yang benar itu adalah kita potret masalahnya, kita evaluasi apa faktor yang mempengaruhi produktivitas untuk kasus itu, apakah karena kepemimpinan, apakah karena lingkungan kerja, ataukah karena motivasi eksternal lainnya, atau apapun yang menyebabkan ini. Dan nanti kalau model kita bagus, berarti dia bisa menggambarkan realitasnya. Maka kalau di sana disimpulkan bahwa oh ini adalah karena faktor lingkungan kerja yang menyebabkan ini turun, misalnya ruangan yang terlalu panas, cahaya yang tidak cukup dan sebagainya, itu treatment kita jadi benar. Jadi evaluasi model ya, dari penyederhanaan realitas itu menjadikan biaya kita itu, biaya analisis kita menjadi murah gitu. Daripada kita main coba-coba langsung di lapangan. Demikian juga kalau Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga, itu dia tidak langsung saya naikkan, kemudian lihat reaksi pasar seperti apa, ya, reaksi masyarakat seperti apa, bukan seperti itu. Tapi dia bermain di model, dinaikkan 25% misalnya. Itu dampaknya seperti apa? Kalau diturunkan 0,25 basis point, nanti dampaknya seperti apa? Ya itu dia mainnya di atas kertas itu. Ya meskipun pakai perangkat komputer, tapi istilahnya di atas. Artinya dia hanya bermain di model, bukan bermain di lapangan. Nanti setelah dirumuskan, oh dengan dinaikkan 25 basis point itu menjadikan perekonomian bisa menjadi lebih baik. Nah berarti kesimpulannya dinaikkan 25 basis point suku bunga acuannya itu gitu. Jadi dia tidak pernah langsung treatment kemudian ternyata dampaknya buruk kemudian ditarik lagi kebijakan baru itu. Dia bermain di evaluasinya di modelnya dulu, baru setelah modelnya bilang oke, ini bisa menggambarkan realitas, model ini kalau di dalam model itu dinaikkan 25 basis point maka dampaknya kayak gini, maka kenyataannya akan kurang lebih seperti itu. Nah itulah gunanya statistika, bermain di model. Oke, untuk selanjutnya jawablah dua soal ini ya. Soal pertama adalah apa bedanya tabel yang kiri ini dibandingkan tabel yang kanan? Soal yang kedua, ini ada model dalam bentuk bagan. Pertanyaannya adalah mana yang variabel independen? Apakah A, B, C, D, atau E? Atau E saja, atau enggak ada? Mana yang dependen? D, C, A, atau enggak ada? Atau semuanya? Mana yang variabel moderating, mana intervening, mana exogenous, mana endogenous, mana variabel observed, mana variabel unobserved? Sekian dulu pertemuan minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.